Nah, kalau tadi sudah masuk ke limit X mendekati tangga, saya yakin teman-teman juga akan sudah merasa aljabar sudah menguasai. Jadi aljabar sudah selesai. Kita akan masuk ke limit yang namanya trigonometri. Limit trigonometri. Nah, ini juga harus pahami dulu. Teman-teman juga harus pahami dulu konsep dari limit trigonometri itu seperti apa. Limit trigonometri itu harus bagaimana. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Nah, di limit trigonometri, yang kalian pahami adalah cuma satu. Atau bukan satu. Ada tiga tahapan yang memang harus kalian benar-benar pahami. Apa? Kalau bentuknya penjumlahan atau perkalian, yang kita perhatikan hanya yang sin dan tan dulu. Berarti yang lain enggak? Ya, sin dan tan. Sama kebalikannya sin dan kebalikannya kan tan ya, jelas ya. Yang kita perhatikan adalah yang di dalamnya sin dan yang di dalamnya tan. Kalau cos gimana? Cos nanti yang diperhatikan bukan bentuk cos tunggal, tapi ada cos yang lain. Misalnya di soal kita yang nomor di depan layar kalian ini. Limit X mendekati 0, sin 4X plus sin 2X per 3X cos X. Dengan syarat ya, yang di dalam sin, yang di dalam tannya juga 0. Karena sin 0 dan tan 0 itu 0. Dan nanti kalau kita substitusikan, hasilnya adalah 0 per 0. Ya, kita coba ke layar pembahasan. Ini kan kalau kita masukin X-nya 0, 0 kali 4, 0. 0 kali 2, 0. Ini juga 0 per 0, berarti tidak masalah. Terus cos-nya gimana, Pak? Cos-nya diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena cos 0 itu 1. Kenapa diabaikan? Karena cos 0 itu 1. Berarti habis ini gimana? Yaudah, sin-nya kita coret. Berarti kita perhatikan hanya yang di dalamnya sin. 4X ditambah 2X jadi 6X. Dan di bawah ada 3X. Nah, berarti coret-coret jawabannya adalah 2. Tuh. Ya, jadi limit trigonometri sebenarnya aslinya itu lebih sederhana. Cuma konsepnya harus kuat dulu. Nah, jadi untuk soal Leptanas SMA IPA tahun 96 nih, ya kalian mungkin beberapa belum pada lahir ya. Jadi X mendekati 0, jawabannya adalah 2. Oke, jadi nggak ada yang sulit. Nah, nanti kalau misalnya cos aja atau sin aja, itu tinggal diabaikan. Gimana kalau soal UN IPA yang ini? Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau cos, yang diabaikan adalah kalau cos aja. Kalau cos ada embel-embelnya jangan diabaikan. Contohnya yang di layar kalian itu ada 1 min cos. Kalau 1 min cos, kalau kalian abaikan, itu nanti jadi salah. Karena jadinya kan 0 per 0 itu. Nah, terus gimana? Nah, ada dalam trigonometri, limit trigonometri, ada yang kalian harus pahami. Biasanya saya ngasih itu memang harus dihafalkan ya, karena trigonometri memang memorizing. Konsep utama dari trigonometri itu memorizing, menghafal rumus-rumus. Cuma kalau dalam limit trigonometri, tidak perlu harus menghafal rumus trigonometri yang dulu kalian pelajari di kelas 10 atau kelas 11. Tapi apa? Ada bentuk-bentuk yang kalian harus ingat. Ini ada ini. Ada 1 min cos. 1 min cosnya itu ada banyak. Tolong kalian tulis dulu. Jadi 1 min cos pangkat 3, 1 min cos kuadrat, 1 min cos, 1 min akar cos. Ini yang bentuk favorit keluar di perguruan tinggi. Kalau yang pangkat 3, itu depannya 3 per 2. Kalau pangkat 2, 1. Kalau pangkat 1, setengah. Kalau pangkat akar, 1/4. Yang belakangnya sama, tinggal yang di dalam cosnya dikuadratin. Dan jadi perbedaannya cuma depannya doang. Turut ya, pangkat 3, 3 per 2. Pangkat 2, 1. Turun lagi 1/2, turun lagi 1/4, dan seterusnya. Berarti yang di atas ini gimana? Sama, Mbak. Mas, teman-teman semua. Tinggal kita tulis saja, ini 2X. Sin-nya tinggal dicoret ya, tinggal yang di dalamnya aja. Ini masuk yang kemana?
Oh, yang ini, Pak. Berarti setengah. Yang di dalam cos siapa? 6x. Karena dikuadratin, jadinya 36x kuadrat. Saya kurungin ya, biar nggak nyatu. Terus habis itu apa? Ya udah tinggal ngitung. Ini x kuadrat coret. Set. Ini setengah dari 36, 6. Ini 6-nya sama 3 sama 2 coret. Tinggal coret-coret doang habis. Jawabannya 1. Kelihatannya soalnya susah, tapi ternyata gampang banget. Ya. Oke, ya. Jadi kalau limit trigonometri yang 1 min cos, perhatikan 4 bentuk itu. Karena itu bentuk yang paling sering keluar. Ini sebenarnya dicarikan dari rumus-rumus aslinya. Rumus aslinya apa? Ini sama kayak tadi, hanya bentuknya 1 min cos kuadrat. Jadi nggak ada masalah. Jadi nanti yang eh, sama kayak yang sebelumnya kalian pelajari barusan, tinggal tadi kasih bentuk yang saya bilang tadi ya, pakai senjatanya tadi. Nah, ini agak beda. Nah, yang agak beda ini kita bahas aja ya, Mbak ya. Yang bentuk cos min cos, karena cos min cos belum saya ajarkan. Ya. Nah, ini bentuk yang cos min cos. Soal UMGM, cos min cos. Gimana bentuk umumnya kalau cos min cos? Nah, memang kalau materi limit kalau kita bahas, banyak banget. Walaupun secara rangkuman kalau klasika itu 2 kali pertemuan. Aljabar sendiri, trigonometri sendiri. Nah, yang ini misalnya saya punya ini gimana? Nah, untuk yang satu lagi yang kalian harus ingat, cos min cos itu akan berubah. Kalian masih ingat ya, cos min cos itu sama aja min 2 sin sin sin. Nah, ini sama dengan min setengah dari penjumlahan dan dari pengurangan. Ini senjata juga. Tadi 3 senjata sudah saya kasih di depan. Nah, ini senjata untuk yang mengerjakan soal ini. Apa? Sama kayak tadi ya, ini tinggal nulis. Ini tinggal nulis, karena kalau tan tinggal kita coret aja. Nah, yang di bawah berarti min setengah. Terus apa? Dijumlahin. Siapa dijumlahin siapa? 2x dijumlahin sama 7x. Berarti 9x. Terus dikurangi siapa? Ya sama. 2x dikurangi 7x. Berarti min 5x. Nah, begitu tinggal ngitung. Hitungnya gimana? Ya udah. Ini x-nya coret. Ini x-nya ini 5x coret jadi minus 1. Berarti jawabannya tinggal min kali min 9/2. Hasilnya. Berarti ini jadi plus. Jadi jawabannya 2/9. Nah, itu yang kalau cos min cos. Ya, jadi bentuk yang berikutnya limit trigonometri adalah cos min cos. Nah, itu jadi jawabannya 2/9. Jadi ada senjata-senjata khusus yang biasa saya kasih untuk teman-teman memorizing di rumus trigonometri. Karena kalau trigonometri tetap harus menghafal rumus. Tidak bisa tidak. Nah, jadi jawabannya yang C. 2/9. Sip, lanjut. Nah, ini saya sudah bisa tadi udah ya. Senjatanya pakai senjata yang tadi, 1 min cos pangkat 3. Kemudian, ini juga sama sebenarnya. Tinggal sini coret-coret, kalau pangkat 3 ya pangkat 3. Saya lewati saja. Ini juga kita akan coba, karena ini soal SIMAK UI. Nah, kalau soal SIMAK UI, kayaknya lebih enak kalau kita kerjain. Oke. Nah, ini saya udah salin di layar pembahasan. Sama kayak tadi ya, tetap ya. Kalau kita masukin ini kan dalamnya 0, berarti ini kita coret. Ya, berarti tinggal 2x min 1. Dan di bawah tetap. Kalau tangan itu kan kebalikan tangan ya.
Kalau kebalikan tangan berarti boleh juga dicoret. Tapi dibalik, kalau dia posisinya di bawah, nulisnya jadi di atas. Karena kan kebalikannya tangan. Nah, tinggal ngitung kalau gini, Mak. Ini duanya coret ya. Ini kalau kalian perhatikan sama nggak ini sama dengan ini kali ini? Sama ya? Berarti bisa kita coret lagi. Habis. Jadi jawabannya 1. Jadi kelihatannya aja susah. Hasilnya bisa kita kerjakan dengan sangat sederhana. Ya, jadi kalau tangan itu kan kebalikan tangan, jadi bisa kita coret juga. Nah, ini juga sama, tadi pakai rumusnya tadi, bisa dipakai senjatanya. Terus ini juga sama ya, tinggal coret-coret sin-sin tantannya, nanti saya mau pakai yang ini juga sama ya. Tinggal sin-sin, coret-coret-coret, karena dia pangkat tertinggi. Saya akan coba yang ini dulu, SBMPTN tahun 2017. Jadi kalau sin trigonometri digabung, pangkat tertinggi ya, dengan X mendekati tangga. Nah, ini caranya gimana? Sama. Ini kalau saya masukin seperti tangga kan 0, berarti sinnya boleh saya coret. Berarti soal itu bisa direvisi cara nulisnya X pangkat 4 dikali 1/X jadi X pangkat 3 plus X kuadrat 1 plus X pangkat 3. Kembali ke konsep X mendekati tak hingga. Pakai pangkat tertinggi atas dan pangkat tertinggi bawah. Jadi jawabannya X per 3. Pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Coret-coret jawabannya 1. Ya, jadi walaupun di situ ada trigonometrinya ternyata hanya numpang lewat doang. Nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya, jadi tidak terlalu sulit. Ya, jadi jawabannya 1 C. Satu soal lagi, yang terakhir yang mungkin buat teman-teman buat perbandingan, bahwa sebenarnya soal trigonometri ataupun linear trigonometri itu sebenarnya gampang, tidak susah.